Sejumlah pemain timnas Indonesia akan menghadapi akhir kontrak mereka setelah musim ini berakhir. Beberapa di antaranya bermain di klub luar negeri, sementara yang lain masih berjuang untuk mendapatkan menit bermain. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Jordi Amat, yang kontraknya di Johor Darul Takzim akan habis pada 2025. Pemain berusia 33 tahun ini mengalami penurunan jam terbang, baik di klub maupun di timnas Indonesia. Sementara itu, Sadil Ramdhani yang masih terikat kontrak dengan Sabah FC hingga Mei 2025, juga belum mendapatkan kepastian soal masa depannya. Jika tidak diperpanjang, ia bisa menjadi incaran klub-klub besar di Indonesia. Hal serupa juga terjadi pada Elkan Bagot, yang kini dipinjamkan ke Blackpool FC. Kontraknya dengan Ipswich Town akan habis pada pertengahan 2025, namun belum ada kejelasan apakah ia akan tetap di Inggris atau pindah ke klub lain. Selain itu, ada Ronaldo Kuateh yang saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Mahasaraham SBT FC hingga Juni 2025. Kontrak aslinya bersama Muangthong United masih misterius, sehingga nasibnya musim depan masih tanda tanya. Justin Hubner, yang sudah cukup lama berada di Akademi Wolverhampton Wanderers, juga belum berhasil menembus tim utama. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada pertengahan 2025, banyak yang penasaran apakah ia akan tetap di Inggris atau mencari peluang di tempat lain. Sementara itu, Tom Hai menjadi salah satu nama paling mentereng dalam daftar ini. Gelandang berusia 30 tahun ini tampil cukup impresif bersama Almer City, namun kontraknya juga akan selesai pada Juni 2025. Terakhir, Rafael Struijk yang kini bermain untuk Brisbane Roar juga menghadapi masa depan yang tidak pasti. Setelah gagal mendapatkan menit bermain yang cukup di Australia, ia harus mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam karirnya. Rumor naturalisasi Tristan Goijer dan Miliano Jonathan untuk membela timnas Indonesia kembali mencuat. Media Belanda Football Primer melaporkan bahwa Tristan Goijer sudah menjalin kontak dengan PSSI terkait proses naturalisasinya. Bek berusia 20 tahun yang kini bermain di Jong Ajax ini disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pemain keturunan yang akan memperkuat skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Namun, kabar ini langsung diklarifikasi oleh PSSI. Arya Sinulinga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi atau proses administrasi terkait naturalisasi Tristan Goijer. Melalui akun Instagramnya, Arya menyampaikan bahwa kabar ini masih sebatas rumor. Kami belum ada proses administrasi apapun, belum ada komunikasi, tulisnya. Sikap serupa juga ditunjukkan PSSI dalam menanggapi rumor naturalisasi Miliano Jonathan. Winger FC Utrecht keturunan Indonesia ini sebelumnya dikabarkan berada di Jakarta, yang langsung menimbulkan spekulasi bahwa ia akan segera mengurus proses naturalisasi. Namun, Arya kembali menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada langkah konkret terkait dokumen naturalisasi Miliano. Sampai hari ini belum ada untuk memproses dokumen-dokumen, ujarnya. Tristan Goijer sendiri merupakan pemain serba bisa di lini pertahanan. Ia memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Pernah membela timnas U16 dan U18 Belanda, Goijer tetap membuka peluang untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Saya menaruh respek terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, saya tidak menutup kemungkinan apapun untuk masa mendatang, ujar Goijer. Oleh Romeni semakin bersinar setelah golnya ke gawang Bahrain dinobatkan sebagai gol terbaik oleh AFC. Gol yang ia cetak pada menit ke-24 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia itu menjadi penentu kemenangan bagi timnas Indonesia. Berkat umpan matang dari Marcelino Ferdinand, Romeni sukses mengonversi peluang menjadi gol indah yang membawa Garuda meraih 3 poin penting. Prestasi ini semakin mempertegas kualitasnya sebagai penyerang andalan di lini depan. AFC mengumumkan hasil voting bahwa gol Romeni terpilih sebagai yang terbaik pada putaran ketiga kualifikasi Asia. Dalam polling yang diadakan secara online, striker Oxford United itu mengumpulkan sekitar 76% suara, mengungguli pemain top lainnya. Di posisi kedua ada Mehdi Taremi dari Iran yang mencetak gol indah ke gawang Uzbekistan, sementara Ahmed Mahajneh dari Palestina hanya meraih 0,09% suara. Keberhasilan Romeni menunjukkan bahwa kiprahnya semakin diperhitungkan di level internasional. Proses voting sendiri berlangsung cukup sengit. Awalnya, Romeni sempat tertinggal dari pesaingnya, tetapi dukungan luar biasa dari netizen Indonesia membuat namanya melejit dalam beberapa hari terakhir.
Semangat para supporter untuk memberikan suara menunjukkan betapa besarnya antusiasme masyarakat terhadap perkembangan timnas Indonesia. Pada akhirnya, Romeni unggul telak atas kandidat lainnya dan resmi dinobatkan sebagai pemilik gol terbaik bulan Maret. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa striker berusia 23 tahun itu memiliki kualitas yang luar biasa. Performanya yang konsisten bersama Oxford United dan timnas Indonesia semakin mengukuhkan namanya di kancah sepak bola Asia. Dengan pencapaian ini, Romeni semakin percaya diri untuk membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kelvin Verdong mengungkapkan bahwa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah pengalaman yang benar-benar istimewa. Menurutnya, dukungan penuh dari supporter Indonesia menciptakan atmosfer yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Apalagi, laga yang dijalani bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan bagian dari perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Ia merasa bahwa setiap pemain benar-benar berjuang untuk sesuatu yang besar, dan itu memberikan motivasi lebih saat berlaga di lapangan. Bek yang kini bermain untuk NEC Nijmegen itu menyoroti betapa fanatiknya supporter Indonesia. Baginya, atmosfer di SUGBK harus dirasakan sendiri untuk benar-benar memahaminya. Dari saat para pemain memasuki stadion hingga pertandingan berlangsung, dukungan tak pernah berhenti. Ia menyebut para supporter bahkan sudah hadir lebih awal, memenuhi tribun sejak sesi pengecekan lapangan sebelum laga. Hal ini jarang ia temui di tempat lain, dan itu membuatnya semakin terkesan. Tak hanya itu, Verdong juga kagum dengan jumlah supporter yang hadir. Pada pertandingan terakhir, sekitar 70.000 orang memadati SUGBK, menciptakan suasana yang begitu luar biasa. Sorakan, nyanyian, dan semangat yang diberikan sepanjang pertandingan membuatnya merasa bangga bisa membela timnas Indonesia. Pengalaman ini membuatnya semakin memahami betapa besar cinta masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Ia berharap bisa terus memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan merasakan lagi atmosfer luar biasa di SUGBK. Baginya, bermain di depan puluhan ribu supporter yang penuh semangat adalah sebuah kehormatan dan motivasi tersendiri. Dean James akhirnya buka suara soal pengalamannya bersama timnas Indonesia setelah 11 hari yang penuh warna. Pemain kelahiran Leiden ini mengaku menikmati setiap momennya, mulai dari laga di Australia hingga di Jakarta. Debut bersama Merah Putih menjadi pengalaman yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Meski di laga pertama melawan Australia timnas Indonesia kalah, ia tetap merasa bangga bisa tampil sebagai starter. Kemenangan di pertandingan kedua melawan Bahrain semakin menambah semangatnya, meskipun kali ini ia hanya bisa menyaksikan dari bangku cadangan. Dalam wawancaranya, Dean James mengungkapkan bahwa ia harus menghadapi banyak hal selama periode singkat bersama timnas Indonesia. Baginya, bermain di level internasional memberikan tantangan baru yang menarik. Ia merasa tidak mengalami kelelahan meski harus langsung kembali bertanding bersama klubnya setelah tugas internasional. Saat kembali ke level klub dan bertanding melawan Feyenoord, ia tampil selama 75 menit dan merasa masih bisa bermain penuh jika dibutuhkan. Pengalaman ini memberikan banyak pelajaran berharga baginya, terutama dalam menghadapi tekanan pertandingan besar. Meski begitu, ia juga menyadari bahwa ada dampak fisik yang harus ditanggung setelah menjalani jadwal yang padat. Namun, sebagai pemain profesional ia merasa harus siap menghadapi tantangan semacam ini. Yang terpenting, ia bersyukur bisa mendapatkan menit bermain dan pengalaman yang akan membantunya berkembang lebih jauh. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih timnas Indonesia kepadanya menjadi motivasi tersendiri untuk terus meningkatkan performanya di masa depan. Dean James pun menutup pembicaraannya dengan sedikit refleksi mengenai penampilannya. Ia merasa senang bisa menjadi starter, meskipun timnya tidak berhasil meraih kemenangan. Debut Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia ternyata memberi banyak pelajaran berharga. Sumarji mengungkapkan bahwa chemistry antara pemain dan staf tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Kekalahan dari Australia menjadi bukti bahwa adaptasi yang terbatas menjadi tantangan tersendiri. Ia menyayangkan bahwa belum ada komunikasi yang cukup baik antara staf, pelatih, dan pemain, sehingga banyak momen penting dalam membangun chemistry terlewatkan. Sumarji menyoroti bagaimana kurangnya komunikasi ini berdampak pada performa tim di lapangan.
Ia menegaskan bahwa membangun chemistry bukan hanya soal strategi permainan, tetapi juga tentang hubungan antar individu di dalam tim. Kegagalan di laga melawan Australia menjadi titik evaluasi besar bagi skuad Garuda. Menurutnya, setiap pemain harus bisa menyesuaikan diri dengan cepat dan tidak boleh ada perasaan kecil hati dalam proses adaptasi. Setelah kekalahan telak tersebut, timnas Indonesia berusaha bangkit saat menghadapi Bahrain. Sumarji mengaku hatinya hancur melihat para pemain tertunduk lesu setelah kalah dari Australia. Namun, Kluivert menunjukkan sikap yang gentle dengan tetap memberikan semangat kepada tim. Ia meminta para pemain untuk pulang dengan kepala tegak dan menjadikan kekalahan sebagai motivasi untuk tampil lebih baik. Peran para pemain senior dalam membangun chemistry juga sangat penting. Sumarji menyebut Jai Idzes, Tom Hai, dan Rizky Ridho sebagai sosok yang turut membangkitkan semangat tim. Mereka berbicara dari hati ke hati dengan rekan setim, terutama kepada para pemain baru seperti Dean James, Septian Bagaskara, dan Ole Romeni. Proses adaptasi ini menjadi bagian penting dalam perjalanan timnas Indonesia, yang terus berupaya meningkatkan kualitas permainan mereka di bawah asuhan Patrick Kluivert. Look at me sometimes.